Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas Lookism lagi ya tentunya. Dan sekarang ini gua bakalan bahas alur ceritanya part 2 ya tentunya. Dari mulai chapter 11 gitu ya. Oke guys, sebelum gua lanjut, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalkan ayolah guys, ramein ya. Ini konten terakhir ya. Gua bakalan bikin part 2 terakhir. Maksudnya terakhir itu kalau misalkan rame, gue bakal lanjutin ya. Sampai 1000 aja, 1000 penonton gitu. Gue bakal lanjutin, tapi kalau enggak bakal gue lanjutin karena capek cuy gitu bikinnya, bikin dari skripnya, bikin dari videonya, ngeditnya, mana lagi gue belum dimonet gitu kan. Jujur-jujuran aja ini mah gue capek cuy kalau misalkan gak ada hasil apa-apa mah. Setidaknya kalau misalkan kalian dari beberapa kalian ayolah saweria di gue biar misalkan guanya lebih semangat lagi gitu. Gue bakalan gue lanjutin part 3 gitu. Misalkan ada yang saweria, gue mah jujur-jujuran aja guys. Kalau misalkan gak ada hasilnya mah percuma aja ngabisin waktu gue kan ada kuliah sama kerja juga gitu. Jadi ya oke lah, gak usah berlama-lama ya, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan PS yang ditawarin minum alkohol sama teman-temannya. Tentu aja PS nolak tawaran itu. Soalnya dia ngerasa kalau dia belum boleh minum alkohol. Ama PS juga nggak nyaman karena kejebak di situasi itu. Terus Yundo nanya ke PS kalau PS itu tinggalnya di mana. PS jawab kalau dia tinggal sendiri. Gara-gara jawaban PS itu, Yundo langsung pengen main ke rumahnya PS. Tapi PS panik sambil nolak ajakan Yundo buat main di rumahnya. Alasannya karena PS tinggal sama temennya yang udah DO dari sekolah dan kerja di shift malam. PS takut kalau bawa mereka itu bakal ngeganggu tidur temennya itu. Abis itu Hanul nanya ke PS kalau PS itu suka pakai baju yang gede ya. PS jawab kalau bajunya itu punya temennya. Soalnya temennya itu badannya gede. Mereka yang ngedenger itu langsung ngebayangin kalau temennya PS itu preman. Terus tiba-tiba pemilik tokonya nganter makanan. PS berharap kalau pemilik tokonya bakal ngusir mereka. Tapi pemilik tokonya malah ngegodain PS karena PS-nya ganteng banget. Hanul yang ngeliat itu nggak mau kalah. Dia juga ikut ngegodain PS. Akhirnya mereka berdua saling adu godain PS yang ngebuat mereka bertiga mimisan. Sedangkan PS ketakutan. Terus orang-orang ini keganggu sama meja makannya PS dan kawan-kawan. Soalnya PS dan kawan-kawan berisik banget. Habis itu, Jin yang udah kebanyakan minum alkohol tiba-tiba ngomong yang ngelantur. Dia bilang kalau dia iri sama PS yang ganteng banget. Sama dia juga ngajak PS baikan. Terus Hanul ngasih PS air minum. Tapi pas PS minum airnya, ternyata itu alkohol. Temen-temennya pada ketawa karena berhasil ngerjain PS. Gara-gara mereka berisik, orang ini sengaja ngomong kenceng biar PS dan kawan-kawan ngedengar. Orang ini bilang kalau anak zaman sekarang itu nggak tahu tata krama. Si PS ketakutan. Tapi mereka malah kesel. Si cewek ini juga bilang kalau orang yang mukanya nggak cantik emang suka pakai baju yang sok seksi. Hanul yang ngedengar itu jadi kesel. Tapi Hanul masih bisa ngebalas omongan itu dengan bilang kalau dia nggak ngerti kenapa orang yang dadanya rata tetap pakai BH. Dan yang lebih herannya lagi, kok ada cowok yang mau nemenin cewek itu. Cewek ini kesel dan langsung ngajak ribut Hanul. Terus orang ini nyamperin mereka buat ngasih pelajaran. Mereka langsung ketakutan dan berharap sama Jin. Tapi nggak ada harapan. Soalnya Jin lagi mabok. Satu-satunya harapan mereka sekarang itu cuma PS. Pas Yundo mau dipukul sama nih orang, tiba-tiba PS yang lagi mabok itu jadi berani bilang kalau mereka lagi ngapain. Yundo kesenangan, soalnya dia pikir PS bakal ngamuk ke orang itu. Tapi ternyata salah. Malahan, dia dan kawan-kawannya yang kena marah. Ama dia juga diminta buat ngasih HP-nya ke PS. Pas HP-nya udah dikasih, tiba-tiba PS ngancurin HP-nya Yundo sambil bilang kalau jangan suka fotoin hal yang aneh-aneh. Dua orang ini langsung ketakutan gara-gara ngeliat PS ngancurin HP cuma pakai tangan kosong. Abis itu, PS mau minta maaf ke orang ini dengan cara nuangin minum, tapi pas PS mau ngambil botolnya jatuh. PS langsung buru-buru nangkep botolnya dan berhasil. Tapi botolnya udah pecah duluan. Gara-gara ngeliat PS megangin botol pecah gitu, dua orang ini langsung ketakutan. Tapi orang ini masih so berani dengan cara ngebentak PS dan kawan-kawan. Tapi pada akhirnya mereka pergi sambil bilang kalau mereka udah maafin PS dan kawan-kawan. Terus pas di luar, mereka kebetulan ketemu sama junior mereka. Ama mereka juga nanya ke juniornya, apa juniornya itu punya teman di SMA Jewon jurusan fashion. Juniornya bilang kalau dia punya satu orang teman di jurusan itu. Akhirnya, orang ini ngajakin juniornya itu buat ketemu sama temennya itu. Terus balik lagi ke PS yang efek alkoholnya makin tinggi. Di sini PS heran, kenapa temen-temennya itu seneng banget ngebully orang. Jadinya dia kesel karena efek alkoholnya itu. PS marah ke temen-temennya sambil nanya, apa mereka nggak pernah mikirin perasaan orang-orang yang mereka bully. Sama PS juga nyuruh mereka buat jangan bully dia. Temen-temennya langsung pada ketakutan tapi heran juga. Siapa juga yang mau ngebully dia? Abis itu karena PS kehausan dia pun minum. Tapi yang dia minum itu ternyata alkohol yang tadi. Jadinya dia pingsan dan kebangun di badan
badan yang ori. PS langsung panik dan coba tidur lagi. Akhirnya dia berhasil tidur, tapi pas dia bangun lagi, dia masih di badan yang ori. Dia langsung ngira kalau semua ini cuma mimpi dan badan sempurnanya itu udah hilang. Tapi karena dia masih penasaran, dia pun langsung OTW buat mastiin badan sempurnanya itu masih ada atau enggak. Pas udah sampai, badannya ternyata masih ada. Karena PS yang masuk tiba-tiba, mereka langsung mandang PS dengan tatapan yang jahat. Tapi Jin yang lagi mabok itu langsung meluk PHS sambil nyuruh teman-temannya buat jangan bully PS lagi. Ama dia juga nanya ke PHS, kenapa PS datang ke sini? PS jawab kalau dia ke situ buat jemput temennya, yaitu si PHS yang lagi pingsan. Mereka yang ngedenger itu nggak percaya. Tapi Hanu langsung nanya, apa PS teman serumahnya? Karena PS takut ketahuan, akhirnya dia jawab kalau dia disuruh teman serumahnya PHS buat jemput PHS. Mereka yang ngedenger itu langsung membayangin lagi kalau teman serumahnya PS itu preman yang serem. Jadinya mereka semua langsung ngerasa kasihan sama PS yang jadi pesuruh seharian. Abis itu sebagai hadiah baikan, Jin ngajakin PS ke arcade game. Di sini Jin nyuruh PS buat ngeliat dia gimana caranya nonjok. Jin pun nonjok mesin punch sambil bilang kalau itu namanya strike punch. Terus pas Jin mau nyuruh PS buat nyoba nonjok mesin punchnya, tiba-tiba Jin muntah. Akhirnya mereka pun pulang duluan sambil ngebawa Jin. Karena sekitarnya lagi sepi, PS nyoba nonjok mesin punchnya pakai cara yang udah Jin ajarin. Tapi mesinnya nggak gerak sama sekali. Akhirnya dia langsung pulang. Ternyata semua kejadian tadi itu dilihat sama Vasco. Vasco juga ikut nyoba nonjok mesin itu, tapi dia salvok sama robekan ini karena itu bekas tonjokannya PHS. Besoknya pas di kelas, Mijin ngasih tahu ke teman sebangkunya ini kalau dia bakal belajar di perpus sepulang sekolah. Jin yang ngedenger itu langsung ngajakin Mijin ke perpus bareng, tapi Mijin nggak mau. Soalnya Mijin pikir kalau Jin pasti bakal berantem lagi. Tapi Jin langsung janji ke Mijin kalau dia nggak bakal berantem. Terus pas pulang sekolah, pas mereka lagi jalan bareng ke perpus, Jin udah ngerasa bahagia cuma dengan nemenin Mijin belajar dan berharap waktu bergerak lebih lambat. Tapi pas udah sampai di perpusnya, ternyata ruang belajar cowok dan ceweknya dipisah. Sebenarnya ada ruang campurannya, tapi hari ini penuh semua. Abis itu, pas Jin lagi gabut banget, akhirnya dia dapet chat dari Mijin yang ngajakin makan. Terus panel pindah ke Yobin yang kesel gara-gara cowok ini ngikutin dia terus. Cowok ini bilang kalau dia ngikutin Yobin itu biar bisa kencan tanpa ngeganggu belajarnya Yobin. Pas mereka lagi debat, tiba-tiba si Yobin ngelihat Jin yang lagi sama Mijin. Cowok ini juga langsung tahu kalau Jin itu orang yang paling cupu di antara temen-temennya. Terus Jin izin ke Mijin keluar sebentar buat ngerokok. Pas dia lagi ngerokok, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nanya jalan ke Jin. Abis itu, Jin tiba-tiba dipanggil sama orang-orang ini. Ama Jin juga disuruh buat manggil semua teman-temannya ke sini. Ternyata orang yang nanya jalan ke Jin tadi itu emaknya PHS. Balik lagi ke orang-orang ini yang terus ngebacot sama ngeremehin Jin. Tadinya Jin mau ngeladenin mereka, tapi dia keinget janjinya ke Mijin buat gak berantem. Jadinya dia bilang ke orang-orang ini kalau kali ini dia ngelepasin mereka semua. Mereka yang ngedenger itu langsung pada ketawa. Terus pas Jin lagi ngantri beli minum buat Mijin di Mart, tiba-tiba dua orang ini sengaja nyelak Jin. Jin udah mulai emosi pas orang ini megang pipinya Jin. Tapi Jin masih bisa nahan emosinya karena ada Mijin. Nggak cuma itu, mereka juga ngambilin cikinya Jin sama nembakin Jin pakai ketapel kertas. Yang bisa Jin lakuin itu cuma keluar dari ruangan itu. Pas di luar, tiba-tiba Mijin datang sambil nanya kalau orang-orang tadi itu nggak nantang Jin kan? Jin jawab kalau nggak ada yang nantang dia. Tapi tiba-tiba orang ini datang ngacak-ngacakin rambut Jin sama ngegodain Mijin. Mijin langsung ngajak Jin pergi dari situ, tapi orang ini malah ngegandeng Mijin. Jadinya Jin langsung ngajar nih orang karena kesabarannya udah habis. Dia juga minta maaf ke Mijin karena nggak bisa nepatin janjinya. Terus dua orang ini langsung ketakutan. Tapi Jin nggak peduli dan tetap ngajar mereka berdua. Ama Jin juga bilang ke cewek ini kalau Mijin itu cantik alami. Terus panel pindah ke emaknya PHS yang udah di rumahnya PHS lagi ngeliatin anaknya tidur. Sedangkan PS-nya ada di depan rumahnya yang lagi pakai badan sempurnanya. Terus panel pindah lagi ke Jin yang ngira kalau Mijin marah gara-gara dia berantem. Tapi padahal Mijin gak marah dan malah mau ngajak Jin ke perpus lagi. Balik lagi ke PS yang kaget kalau ada emaknya di rumahnya. Emaknya nanya, siapa dia? PHS ngenalin diri ke emaknya sebagai teman serumahnya PHS. Ama dia juga ngejelasin kalau PHS itu sekarang kerja part-time. Makanya dia tidur sebentar sebelum kerja. Emaknya yang ngedenger itu langsung ngerasa kalau PS udah dewasa. Habis itu, emaknya ngajak PS ngobrol sebentar tentang anaknya. Pas di kafe, Pak Bumje kaget kalau yang datang itu PHS. Terus PS pun mesen kopi, tapi pas emaknya lihat harganya, emaknya cuma mesen air putih. PS yang ngelihat sikap emaknya itu langsung ngingetin dia yang ninggalin emaknya sendirian. Terus Pak Bumje ngasih tahu ke teman-temannya kalau ada PHS di situ. Ama ngasih peringatan ke Vasco juga buat gak berantem di situ. Balik lagi ke emaknya PHS yang terus ngomongin PHS ama nanya-nanya tentang PHS. Habis itu tiba-tiba emaknya nanya ke Bumje, apa dia bisa bawa kardus yang udah nggak kepake? Bumje jawab kalau emaknya PHS bisa bawa. Ama emaknya PS juga ngasih uang ke PHS sambil berterima kasih karena udah temenan sama anaknya. PS yang ngelihat emaknya kayak gitu, dia langsung ngerasa bersalah dan akhirnya emaknya pun langsung pulang. Terus tiba-tiba Vasco datang
datang sambil bilang ke PHS kalau dia lihat semuanya dan PHS harus diajar. Vasco langsung lepas bajunya buat berantem sama PHS. Tapi PHS bingung kenapa Vasco mau berantem sama dia. Terus flashback di mana Vasco yang ngedenger obrolan PHS sama mamanya dan dia salah paham. Balik lagi ke Vasco yang langsung nyerang PHS, tapi serangannya masih bisa dihindarin. Akhirnya Vasco terus nyerang lagi. Tapi lagi-lagi serangannya bisa dihindarin semua sampai pada akhirnya serangan terakhir Vasco hampir kena. Gegara PHS bingung, dia pun nanya ke Vasco kalau salah dia itu apa. Bukannya ngejawab, Vasco malah minta serahin duit yang PHS terima dari emaknya PHS buat kasih ke dia. Di sini dua-duanya salah paham. Vasco niatnya mau balikin duitnya ke PHS badan ori, tapi PHS ngiranya kalau Vasco ini sama aja kayak preman lainnya yang suka malak. Karena itu duit dari emaknya yang udah kerja keras, PHS bilang ke Vasco kalau dia nggak bisa ngasih uangnya ke Vasco. Ama dia juga langsung ngokopi Zin dan siap buat berantem. Akhirnya PHS langsung nyerang Vasco pakai kopiannya Zin, tapi ternyata Vasco juga nyerang pakai serangan yang sama. Pas tonjokannya udah mau saling kena, tiba-tiba panel pindah ke Bumje sama teman-temannya yang nemuin Vasco udah kalah. Terus pas Vasco udah sadar, dia keinget PHS yang ngindarin tonjokannya dengan cara muterin kepalanya dan langsung nyerang dia pakai teknik backspin elbow. Vasco bilang ke Bumje kalau dia kalah dari PHS. Terus panel pindah ke orang ini yang namanya Lee Namsu. Jadi dia ini orang yang biasa aja dan gak ada yang menarik buat dilihat dari dia. Kalau diibaratin game mah, dia tuh cuma NPC. Tapi suatu hari dia dikasih sepatu punya pamannya dari emaknya. Dan dia pakai sepatunya pas masuk sekolah. Dia kira dia bakal diledekin gegara pakai sepatu jadul 10 tahunan yang lalu. Tapi ternyata dia dipuji soalnya sepatu yang dia pakai itu belakangan ini jadi populer lagi. Gegara itu dia jadi lebih ngerawat sepatunya itu. Sama dia juga jadi lebih pede lagi pas pakai cincin yang sama kayak di IG. Tapi pas di kelas Zin gak terima karena sepatunya kembar sama dia. Awalnya Zin nyuruh Namsu buat jangan pakai sepatu itu lagi. Tapi tiba-tiba Zin ngebiarin Namsu tetap pakai sepatunya itu. Ama Zin juga nyuruh teman-temannya buat jangan ngeganggu Pak Jiho. Tapi si idiot ini ngiranya kalau Zin ngebiarin dia pakai sepatunya itu gegara ngeliat cincinnya. Terus pas dia ngeliat Jai, dia kaget gegara semua jarinya Jai penuh sama cincin yang dia pakai. Terus tiba-tiba dua orang ini datang dan saling flexing sama Namsu. Tapi pas cewek-cewek lagi ngeliatin, mereka bertiga makin parah flexingnya. Cewek-cewek yang ngeliat itu ngerasa kalau mereka bertiga itu norak. Terus pas PS datang, semua pandangannya langsung pada ke dia. Tapi orang ini ngerasa aneh, bilang ke teman-temannya kalau PS setiap hari cuma pakai tas sama sepatu itu aja. Dan berasumsi kalau PS itu miskin. Teman-teman kelasnya yang ngedenger itu langsung pada kaget. Tapi Jay yang merhatiin itu dari tadi cuma diem aja. Terus panel pindah ke anggota Burnekel yang minta ke Bumje buat jelasin kejadian Vasco ngelawan PHS. Bumje yang lagi bingung gimana ngejelasinnya, akhirnya dapat WA dari Vasco kayak gini. Karena tahu Vasco baik-baik aja, jadinya dia bilang ke teman-temannya kalau dia punya rencana rahasia buat ngelain PHS. Terus panel pindah ke PHS yang nyapa Jay dulu sebelum pulang. Habis itu emaknya nelpon buat ngasih tahu ke PHS kalau besok itu ulang tahunnya PHS dan emaknya bakal datang. Tapi PHS bilang kalau emaknya nggak usah datang juga nggak apa-apa. Terus panel pindah ke mereka berempat yang bikin rencana buat ngehajar PHS sepulang sekolah. Ternyata Jay yang lagi ngerokok di dekat gang itu ngedengar rencana mereka. Besoknya pas pulang sekolah, Jay nyamperin PS buat ngasih baju sebagai hadiah ulang tahun. Awalnya PS keberatan nerima bajunya karena banyak banget. Tapi akhirnya diterima juga dan PS pun berterima kasih ke Jay. Terus pas PS mau nanya kapan ulang tahunnya Jay, Jay-nya udah hilang. Dan yang lebih PS kaget lagi, ternyata Jay nggak cuma ngasih satu tas doang. Abis itu diliatin mereka berempat yang udah tepar sama si Jay. Besoknya pas di kelas, mereka bertiga udah siap mau bikin PS malu pas masuk kelas. Tapi pas PS masuk, mereka bertiga kaget sama outfit yang PS pakai. Soalnya semua outfitnya bermerek dan kalau di total semuanya sekitar 10 jutawan. Semua orang di kelas pada terpesona sama PHS kecuali mereka bertiga. Terus PS nyapa Jay buat bilang makasih tapi nggak kedengeran sama Jay. Jadinya PS niat bilang makasihnya nanti aja. Terus flashback sehari sebelum ulang tahun PHS, Jay yang kebingungan bikin surat ulang tahun buat PHS. Terus panel pindah ke Jinobin yang lagi ikut audisi di agensi Oke. Direkturnya udah oke sama Jinobin, tapi ternyata masih ada satu peserta lagi yang ikut audisi. Pas direkturnya lihat orangnya, direkturnya langsung bilang kalau yang lulus audisinya itu cuma Jinobin. BTW nama orang ini Dokwa. Terus pas di bus, Dokwa nulis lirik yang isinya perasaan dia hari ini. Tapi orang kayak dia selalu diomongin sama orang-orang. Dia juga selalu nulis lirik dimanapun. Karena dia pengen jadi kayak Eminem. Besoknya pas di kelas, Jinobin dipuji sama teman-temannya karena keterima audisi di agensi Oke. Tapi Jinobin nendang Dokwa gara-gara Dokwa ikut audisi dan ngebuat dia malu. Habis itu, anak-anak kelas pada ngomongin kalau nanti pas festival, kira-kira siapa yang bakal jadi nomor 1
satu cowok yang paling banyak dilelang. Ada yang bilang kalau anak cowok dari kelas fashion karena punya style yang oke. Ada juga yang bilang kalau anak cowok dari kelas arsitektur karena maco. Dan ada yang bilang juga kalau anak cowok dari kelas kecantikan karena dia lumayan oke dan satu-satunya cowok di kelas itu. Tapi dari semua itu, mereka pada setuju kalau yang paling oke itu PHS si anak pindahan dari kelas fashion. Terus Jinobin ngasih tahu kalau dia bakal duet sama temannya ini yang namanya Jonggi di festival nanti. Karena direktur agensinya bakal nonton, dia bakal ngasih lihat yang terbaik dan bakal ngenalin Jonggi ke direkturnya. Pas pulang sekolah, Dokwa nyamperin neneknya buat nanyain gimana dagangannya. Tapi tiba-tiba ada Jinobin dan teman-temannya yang pulang ke arah situ. Karena neneknya tahu kalau mereka itu temannya Dokwa, neneknya nyuruh mereka buat makan dulu dan mereka pun makan sampai habis. Besok ya pas Dokwa masuk kelas, dia langsung dikatain anak gerobak lah, makanan yang gak enak lah, dan semua ledekan mereka ditulis di papan tulis. Dokwa marah banget, tapi dia cuma bisa diem aja. Abis itu Jinobin ngeginiin kepalanya Dokwa sambil bilang kalau Dokwa ngehalangin jalannya. Terus Kimiru nanya ke teman-teman kelasnya, apa gak ada orang lain yang mau tampil di festival nanti? Soalnya hari ini itu hari terakhir penentuan. Teman-temannya pada gak mau, soalnya mereka gak yakin bisa menang dari Jinobin. Tapi tiba-tiba Dokwa ngangkat tangan. Terus pas di kantin, pas PS mau makan bareng Jiho, dia ngeliat Dokwa yang dibully. Jiho bilang ke PHS kalau dia tahu orang itu. Namanya Dokwa dari kelas vokal. Akhirnya PS bilang ke Jiho buat ngajak Dokwa makan bareng. Habis itu mereka semua ngeliatin PHS yang lagi makan bareng sama dua orang pecundang. Terus tiba-tiba Jinobin ngelempar gelas ke Dokwa sambil nyuruh ambilin minum. Ama dia juga ngajakin PHS ngerokok bareng. Tapi Jay yang di belakang PHS ngeliatin Jinobin terus. Abis itu Jin tiba-tiba nyuruh Jinobin buat ngambil minum sendiri. Akhirnya mereka berdua mulai adu bacot. Terus tiba-tiba Vasco ikutan nyuruh Jinobin buat ngambil gelasnya. Jinobin makin kesel dan suasana di situ pun makin panas. Tapi pada akhirnya Jinobin milih pergi. Terus sepulang sekolah, pas PS lagi piket, dia ngebayangin ikut perform di festival nanti. Karena dulu dia nggak punya teman dan selalu sendiri di rumah. Yang biasa dia lakuin itu cuma nyanyi. Kebetulan sekarang dia lagi sendirian, jadinya dia nyanyi. Terus Dokwa yang lagi jalan di lorong kelas, tiba-tiba ngedengar suara PHS yang lagi nyanyi. Begitu PS selesai nyanyi, dia kaget kalau ternyata Doha udah merhatiin dia dari tadi. Ama Doha juga ngajakin PS tampil bareng di festival nanti. Karena Doan ngerasa ada kesungguhan dari suara PHS. Dia mohon-mohon ke PHS buat tampil bareng nanti. Dia nggak peduli kalau PS mau nonjok dia. Tapi dia mohon ke PS buat pikirin lagi tawaran dia. Dan akhirnya PS pun nerima tawaran itu. Terus mereka latihan di rumah Doha. Doha ngerasa kalau rumahnya kumuh dan berantakan. Dia takut kalau PS bakal kecewa dan berhenti buat tampil nanti. Tapi ternyata di luar dugaan. PS malah ngingetin Doha buat matiin lampu pas siang hari. Dan terus ngomel juga tentang urusan rumah. Terus pas Doha ngasih denger PS lagu bikinannya yang buat mereka tampil nanti, PS kagum sama Doha. Gak cuma itu, Doha juga ngebimbing PS latihan nyanyinya. Pokoknya Doha jago banget di bidang musik, dan itu ngebuat PS makin kagum. Selesai nyanyi, Doha ngingetin PS buat jangan maksain latihan terus karena pita suara itu ada batasannya. Abis itu, neneknya tiba-tiba nyuruh Doha sama temennya buat makan bareng di situ. Dan Doha pun langsung keinget kejadian Jinobin dan dia takut. Tapi ternyata PS bilang ke neneknya kalau dia sama Doha udah makan. Tapi dia tetap berterima kasih karena neneknya Doha udah nawarin dia makan. Malamnya, pas PS lagi jaga toko pakai badan orinya, dia mau coba latihan lagi. Pas dia coba nyanyi, dia kaget karena tenggorokannya nggak sakit. Akhirnya PS terus latihan nyanyi pakai badan orinya. Pas dia lagi nyanyi, tiba-tiba kakak cantik ini datang lagi dan muji suara PHS. Terus kakak cantik ini beli minuman 1 dus dan ngasih 1 ke PHS biar lebih semangat lagi nyanyinya. Gak lama dari itu, Jiho datang bareng Dohwa dan akhirnya mereka bertiga pun minum bareng di luar toko. Terus tiba-tiba Jiho curhat kalau dia dibully di sekolah dan dilanjut sama Dohwa dengan cerita yang sama dan dilanjut lagi sama PHS dengan cerita yang sama juga. Akhirnya mereka semua saling curhat satu sama lainnya sampai pada akhirnya Jiho bilang kalau sekarang dia jadi lebih lega karena ada PHS. Begitupun Dohwa, dia setuju sama Jiho. Mereka berdua ngira kalau PHS itu anak bandel, tapi ternyata PHS anak yang baik. Vasco yang ternyata dengar semua itu nanya ke mereka, apa itu semua benar? Mereka jawab kalau itu semua benar. Vasco pun terdiam yang lumayan lama dan akhirnya dia pun pergi sambil bilang ke PHS kalau PHS itu nggak lemah dan nyuruh PHS buat latihan. Terus pas PHS latihan nyanyi lagi di rumah Dohwa, Dohwa pun kaget karena suaranya jadi bagus cuma dalam 10 hari. Terus pas hari festivalnya, acaranya rame banget. Mulai dari kedatangan DJ dari anak kelas musik tahun ketiga, terus juga setiap kelasnya ngebuat penghasilan dari stand. Ada yang jual makanan dari kelas foto, terus dari kelas fashion itu kalau ada yang bisa mukul Jin duitnya bakal balik 2 kali lipat, dan dari kelas kecantikan itu mereka buka jasa potong rambut. Padahal potongan Jang Hyun jelek banget. Mereka bisa sukses sebesar itu karena kegantengan Jang Hyun. Terus juga dari kelas arsitektur itu sistemnya sama kayak kelas fashion. Kalau bisa ngalahin Vasco main panco, dia bakal dapat 2 kali lipat. Tapi karena Vasco sedih nggak ada cewek-cewek yang bakal main
ke situ, akhirnya mereka ubah stand mereka jadi lempar balon air. Tapi tetap aja nggak ada cewek yang datang karena muka Vasco yang serem. Nggak cuma itu, festival SMA Jawon juga terkenal karena 3 event yang diadakan. Yang pertama itu fashion show. Terus yang kedua itu noyeting. Noyeting itu cowok yang paling mahal dilelang. Akhirnya mulai juga penawarannya. Mulai dari kelas musik dengan harga 65.000 won, terus dari kelas baking dengan harga 80.000 won, dan Janghyun dari kelas kecantikan dengan harga 500.000 won. Tapi pas bagian Vasco dari kelas arsitektur, dia nggak ada yang nawar. Terus lanjut lagi dari kelas vocal dance dengan harga 500.000 won yang sama kayak Janghyun. Dan yang terakhir itu PHS dari kelas fashion. Semua cewek pada histeris. Tapi tiba-tiba ada cewek ini yang namanya Kim Lara dari SMA swasta. Si MC-nya yang ngelihat cewek itu langsung ngasih tahu ke PHS kalau PHS terjual ke cewek itu mendingan kabur. Soalnya tahun sebelumnya dia terjual ke cewek itu. Pas kencan nama cewek itu benar-benar kayak neraka. Terus akhirnya penawaran pun dimulai. Pak Hanul langsung nawar dengan harga 300.000 won. Tapi si cewek ini nawar dengan harga yang lebih tinggi, yaitu 1 juta. Pas si cewek ini udah ngerasa kalau dia yang bakal menang, tiba-tiba ada yang nawar dengan harga 2 juta, yaitu si kakak dari minimarket yang namanya Choi Sojung atau Kristal. Karena cewek ini nggak mau kalah, dia pun nawar lagi dengan harga 2,5 juta. Tapi tetap aja, Kristal nawar lagi dengan harga 2 kali lipat dari cewek itu, yaitu 5 juta. Cewek ini pun frustasi, dan akhirnya Kristal yang menang. Selesai event kedua itu, PS berterima kasih ke Kristal karena kalau nggak ada Kristal, dia bakal terjual ke cewek yang tadi. Gara-gara denger itu, yang tadinya Kristal tertarik ke PS, sekarang Kristal nganggap PS itu brengsek. Jadinya, Kristal langsung ngajak Jonggun pergi. PS coba ngomong lagi ke Kristal buat ngelurusin maksudnya, tapi tangannya ditahan sama Jonggun. Dan PS pun langsung lepasin tangannya yang ngebuat Jonggun dan Kristal kaget. Abis itu, Jonggun langsung nyerang lagi dan PS juga udah siap buat nahan. Tapi ternyata Jonggun nyerang pakai Brazilian kick. Dia juga bilang kalau PS itu punya badan yang ringan dan kuat. Tapi kalau lihat dari posturnya, PS kayaknya nggak pernah olahraga. Abis itu, Kristal bilang ke Jonggun kalau nggak perlu sampai segitunya juga. Tapi Jonggun bilang ke Kristal kalau perintah buat dia itu nggak ngebiarin orang lain nyentuh Kristal. Terus tiba-tiba Vasco datang sambil bilang kalau dia lihat semuanya dan PHS itu temennya. Jadi jangan ganggu PHS soalnya dia bisa marah. Tapi Jonggun nggak peduli dan langsung nyerang Vasco. Tapi lagi-lagi Jonggun dibikin kaget karena tonjokannya bisa ditahan sama Vasco. Akhirnya Jonggun mulai ngelepasin kacamatanya dan Kristal langsung nahan Jonggun karena Kristal tahu kalau Jonggun udah ngelepas kacamatanya berarti Jonggun serius. Karena Kristal terus ngebujuk Jonggun, akhirnya Jonggun pun nurut dan mereka pun pergi. Pas mereka udah pergi, tiba-tiba Vasco ambruk karena nahan sakit. Vasco juga bilang kalau dia sama PS berantem lagi, dia bakal menang. Tapi kayaknya dia nggak bakal bisa menang dari Jonggun. Abis itu, PS berterima kasih ke Vasco karena udah nolongin dia. Dan Vasco pun ngasih susu ke PS. Terus panel pindah ke Jinobin yang baru beres tampil di acara terakhir dari festival ini dan ditonton sama direktur dari agensi Oke. Abis penampilannya Jinobin, selanjutnya yang tampil itu Dohwa dan PHS. Dengan rasa malunya, akhirnya PS dan Dohwa naik ke atas panggung. Pas di atas panggung, PS ngerasa kalau jantungnya mau copot gegara malu banget. Terus pas musiknya mulai dimainin, suara PHS malah sumbang. Tapi untungnya Dohwa langsung nge-backup PHS yang ngebuat semua orang kaget. Terus PS langsung keinget omongan Dohwa yang bilang kalau naik ke atas panggung itu PS cuma harus mikirin satu orang terpenting dalam hidupnya biar nanti nggak tegang. Akhirnya PS mikirin emaknya dan dia pun jadi lebih pede nyanyi di atas panggung. Dan sekali lagi itu ngebuat semua orang jadi kagum. Pas selesai nyanyi, semuanya ngasih sorakan yang bagus. Terus direktur ini inget ke Dohwa. Tapi pas si direktur mau ngasih kartu namanya, ternyata dia ngasihnya ke PHS. Direkturnya juga bilang ke Dohwa kalau meskipun lagunya bagus, Dohwa nggak bakal bisa tenar. Soalnya para pendengar itu punya seleranya masing-masing. Habis itu, direkturnya bilang ke PHS kalau PHS bakal segera dikontrak, tapi PHS nolak tawaran itu. Setelah acara festival itu, Dohwa mulai siaran online di Paprika TV. Hari pertama Dohwa siaran, dia dibantu sama PHS. Tapi hasil dari siarannya, dia dapat komentar yang kejam. Habis itu, Dohwa udah siarannya sambil bilang ke PHS kalau hasil dari siaran tadi itu dia cuma dapat 10 balon bulan. Jadi, satu balon bulannya itu bisa ditukar jadi 100 won. Tapi itu cuma bisa ditukar kalau udah ngumpulin 1000 balon bulannya dan bisa diambil 40% buat komisi. Dohwa juga dengar dari Jiho kalau di kelas fashion juga ada BJ terkenal, yaitu Kim Yui. BJ itu artinya broadcasting joki atau penyiar lebih
gampang ya. Pas di kelas PS dikasih dompet ini sama Kim Yui, tapi PS nolak hadiahnya itu karena PS ngerasa kalau dia nggak pantas dipuji sampai segitunya. Terus pas pulang sekolah, Hanul ngajak teman-temannya karaokean, tapi Kim Yui bilang kalau dia nggak suka karaokean. Yang dia mau itu belanja. Akhirnya mereka pun belanja. Pas lagi belanja, Hanul ngasih lihat ke teman-temannya kalau kayaknya dia bakal beli dompet itu. Tapi Kim Yui bilang kalau dompet itu nggak begitu bagus dan nggak cocok sama Hanul. Akhirnya Hanul gak jadi beli. Tapi besoknya pas di kelas, Hanul ngeliat dompet yang gak jadi dia beli itu ternyata dibeli Kim Yui. Pas Hanul mau nanya ke Kim Yui, tiba-tiba PS datang dan Kim Yui langsung nyamperin PHS sambil nanya tentang dompet barunya itu. Hanul yang ngeliat itu langsung minder dan ngerasa kalau PS sama Kim Yui itu pasangan yang serasi. Terus panel pindah ke Hyundo yang ngasih satu slop rokok ke teman-temannya. Gara-gara belakangan ini Hyundo Royal, Jin ngira kalau Hyundo dapat uangnya buat beli rokok ini dari malak orang-orang. Tapi Hyundo bilang kalau dia dapat uangnya itu dari siaran di Paprika TV. Sama dia juga ngajak teman-temannya buat nonton dia pas lagi siaran. Terus pas lagi siaran, teman-temannya yang ngelihat Hyundo siaran pada kaget karena konten siarannya kayak gitu. Pas udah selesai siaran, Hyundo iseng lihat-lihat siaran cewek di Paprika TV dan nemu Hanul. Hanul dapat duit banyak karena dia cuma modal bilang kalau dia itu anak SMA dan nunjukin belahan dadanya. Terus panel pindah ke Kim Yui yang lagi siaran juga. Begitu siarannya kelar, cowoknya langsung muncul sambil bilang kalau sampai kapan dia harus sembunyi-sembunyi setiap kali Kim Yui siaran. Kim Yui minta maaf sambil ngejelasin kalau dia sampai bilang punya pacar di siarannya, para fansnya nggak bakal ngasih balon bulannya lagi. Terus dia juga ngasih dompet baru ke cowoknya itu. Terus panel pindah ke orang ini yang nangis gara-gara cinta pertamanya. Teman-temannya ada yang ngasih nasihat dan ada juga yang nyeritain tentang pengalaman cinta mereka. Vasco yang ngedenger semua itu, dia cuma bisa diem dan ngeluarin air mata. Terus panel pindah lagi ke Dohwa yang lagi siaran dan cuma dapet 3 penonton. Jihong ngasih saran ke Dohwa buat siaran bareng PHS. Soalnya pas di acara festival itu mereka berdua keren banget. Dohwa bilang kalau itu ide bagus. PS udah kerja keras demi dia waktu di festival itu. Tapi dia udah nggak mau nyusahin PS lagi. Terus panel pindah lagi ke Kim Yui yang kesel soalnya peringkatnya Pak Hanul di siaran makin tinggi. Dia takut kalau Hanul bakal ngebalap dia. Akhirnya dia siaran lagi dengan gaya yang lebih disok imut-imutin. Terus panel pindah lagi ke Dohwa yang lagi siaran, tapi dia sedih karena penontonnya berkurang terus. Terus tiba-tiba PS datang sambil bilang ke Dohwa kalau dia mau pulang tapi mampir dulu ke sini. Sama dia juga ngajakin Dohwa siaran bareng. Akhirnya mereka pun siaran dan dapat banyak penonton. Sampai-sampai cewek ini yang mau beli PHS di festival itu ngasih balon bulan lagi ke PHS biar dinotis PHS. Tapi ternyata ada orang lain yang juga ngasih balon bulannya dengan jumlah yang sama. Karena cewek ini nggak mau kalah lagi, dia pun langsung ngirim semua balon bulannya sampai habis. Tapi dia tetap kalah. Ternyata orang yang ngasih balon bulannya banyak itu si Jai. Malamnya pas PS lagi jaga toko, dia langsung mau beliin emaknya apa. Karena malam ini dia dapat gaji pertamanya dan dapat bagian juga dari siaran tadi sama Dohwa. Dia juga niatnya mau ngasih hadiah ke Kim Yui dari uang sisanya. Terus tiba-tiba Kim Yui datang sama cowoknya. Awalnya PS kira cowoknya itu kakaknya, tapi pas si cowok ini beli kondom, PS kaget. Apalagi ditambah Kim Yui yang ngatain PS itu babi yang menjijikan. Gara-gara PS terus ngeliatin Kim Yui, cowok ini ngomong ke PS, tapi PS diam aja karena dia masih kaget sama sifat aslinya Kim Yui. Akhirnya cowok ini pun nampar PS, tapi PS masih bisa ngehindar. Cowok ini kesel dan langsung nonjok PS, tapi pas tonjokannya mau kena, dia langsung berhenti gara-gara ada Jin. Jin yang ngeliat PS, dia langsung keinget perbuatannya ke PS. Jadinya dia bilang baik-baik ke cowok ini kalau bisa jangan pukul PS. Soalnya dia ada hutang ke PS. Cowok ini nggak peduli sambil nyamperin Jin, tapi Jin salfok sama dompet yang cowok ini bawa. Akhirnya Jin bilang ke Kim Yui kalau Kim Yui berani juga mau ngasih dompet itu ke PS padahal udah punya pacar. Kim Yui langsung panik, tapi si cowok ini minta Jin buat ceritain semuanya. Jin pun nyeritain semuanya dan Kim Yui masih aja berusaha ngelak omongannya Jin. Abis dengar ceritanya dari Jin, si cowok ini kesel dan langsung nonjok Kim Yui. Pas lagi ngehajar ceweknya, Jin bilang ke cowok ini kalau cowok ini juga sama busuknya kayak Kim Yui. Terus panel pindah lagi ke Hanul yang lagi siaran. Ama dia juga terus-terusan di gift sama orang yang namanya Tuan Tanah Gangnam. Dan ternyata Tuan Tanah Gangnam itu orangnya kayak gini. Dia itu orang yang nolep, nggak ngurusin ayahnya, nggak ada kerjaan, duitnya dari pensiunan ayahnya, sama orang yang jorok. Dan dia juga orang yang terobsesi banget sama Pak Hanul. Oke guys, jadi itulah part 2 dari Lookism ya. Ini 20 chapter gitu ya. Jadi mungkin gua nggak ada pembahasan lain juga ya, karena ini cuma cerita doang, alur cerita.
Oke lah guys, mungkin untuk video ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya tentunya. Oke lah guys, terima kasih yang udah nonton dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.